Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana bukti sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit lain. Oh, Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang? Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa itu. Begitu ya. ya. Terus kata mereka kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati? Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati? Jadi Tuhan Yesus itu harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus apa kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi, Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur. Tak satupun batu, kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Lihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan benaran pada tahun 70, 40 tahun sebelum 40 tahun setelah kelahiran 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi
Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, kan mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Ya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Iya, mengerti. Kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih? Isa Al-Masih kan, Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani-nya Yesus. Dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesu. Yesus tambah sufiks s. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka. Begitu. Iya. Itu ya. Iya Kak Elia, sudah mengerti. Soalnya saya tinggalnya sama orang-orang Arab, turunan-turunan Nabi Muhammad. Jadi mereka selalu bertanya tentang agamaku. Jadi kamu terus tetap doakan dan juga injili mereka ya. Iya, makasih Kak Elia. Oke, semangat selalu ya.